1 Korintus pasal 5. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku, sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku, sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan, bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala, karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah, supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab, dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Hai adik-adik, selamat pagi. Bertemu lagi kita pada pagi hari ini di pelajaran sekolah minggu, pelajaran 5. Atau temanya adalah bersikap tegas terhadap dosa. Wah, tema yang menarik kan ya? Pasti, sangat menarik untuk dibahas. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami boleh kami nikmati setiap hari. Kami bersyukur pagi ini kami adik-adik boleh kembali datang kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan bersyukur kepadamu untuk apa yang akan kami dengarkan nanti. Bukakan hati kami Bapa, ajar kami dalam kehidupan kami mendengarkan firman Tuhan dan menghidupinya, melakukannya dalam kehidupan kami. Kiranya semuanya itu boleh membuat hidup kami boleh menjadi berarti di hadapan Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, pimpin kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ini tentang sikap tegas terhadap dosa. Diambil dari 1 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan 13. Nah, adik-adik, kita lihat di sini bagaimana Rasul Paulus itu sebelumnya dia membentuk jemaat di 1 Korintus ya. Selama 3 tahun dia bersama-sama di jemaat Korintus, dia melayani di sana dan kemudian dia pergi ke kota yang lainnya. Tapi kita lihat di sini dan kemudian Paulus mendengarkan tentang keadaan jemaat di Korintus ini.
Adik-adik, kalau adik-adik baca dan kita melihat dari cerita-cerita yang lalu, bahwa jemaat di Korintus ini kaya ya dengan karunia-karunia rohani, luar biasa mereka. Tetapi ada hal yang meresahkan Paulus. Ternyata Paulus mendengar bahwa jemaat-jemaat di Korintus ini kemudian mulai merosot moralitasnya. Nah, Rasul Paulus merasa berkepentingan untuk mengetahui tentang hal ini. Oleh karena itu, dia mulai menulis surat kepada jemaat di Korintus. Apa yang menjadi kerinduan dia, apa yang menjadi keinginan dia, itu merupakan satu bimbingan dia, perhatian dia kepada jemaat di Korintus. Kita tahu bahwa kemerosotan moral di Korintus itu sudah sedemikian rupa, dan yang ironisnya lagi begini, di satu sisi mereka kaya rohani, tetapi kaya karunia-karunia rohani, tetapi di sisi lainnya mereka mulai melakukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan dan merupakan dosa, yaitu Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 13 kalau kita baca, yaitu dosa percabulan. Itu luar biasa ya. Oleh karena itu Rasul Paulus merasa bahwa ini harus dihentikan, karena dia mengatakan di dalam suratnya itu saudara. Artinya yang melakukan dosa percabulan itu bukan yang di luar jemaat, tetapi yang di dalam jemaat sendiri. Dan Rasul Paulus merasa bahwa ini harus dihentikan. Karena apa? Karena dosa yang di dalam jemaat itu kemudian akan mempengaruhi jemaat-jemaat yang lainnya. Seperti yang dia katakan bahwa ragi itu yang kemudian akan menghamilkan adonan. Ragi itu yang kemudian akan bercampur kepada adonan. Dan ini nggak bagus. Dan ini tidak benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Rasul Paulus mulai menulis surat, dan dia katakan bahwa apa yang harus dilakukan dengan dosa seperti itu ya. Dan di satu sisi Rasul Paulus itu sangat sedih karena ternyata jemaat di Korintus itu sombong rohani, karena mereka merasa bahwa iblis itu, adik-adik, iblis itu pintar loh. Iblis itu pintar sekali membuat manusia itu seperti hebat, manusia itu seperti kuat di dalam menghadapi dosa, sehingga kemudian mereka lengah. Dan ketika lengah itu mereka mereka melakukan hal-hal dosa yang mereka pikir ini enggak apa-apa gitu. Dan yang luar biasa yang dilakukan oleh iblis itu kemudian apa yang terjadi di dalam jemaat Korintus menganggapnya sebagai satu hal yang biasa ya. Nah, Rasul Paulus mengatakan bahwa ini enggak boleh dibiarkan seperti itu, nggak boleh, karena akan merusak persekutuan seluruh jemaat Korintus sendiri. Oleh karena itu apa yang harus dilakukan adik-adik? Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan bahwa dia bilang karena ini terjadi di dalam jemaat, maka yang harus dilakukan adalah stop dosa itu, bertindak tegas terhadap dosa. Apa yang dilakukan untuk bertindak tegas terhadap dosa? Orang itu harus diberhentikan dosanya. Artinya pertama harus dibina dengan firman Tuhan, dengan mengatakan bahwa ini dosa. Kemudian jemaat Korintus katanya kalau dia tetap melakukan itu, jangan bergaul lagi dengan orang itu. Dan malah kemudian ada gereja yang sekarang tuh dia katakan itu dikeluarkan dari keanggotaan gereja. Ya, supaya apa? Supaya tidak merusak jemaat Kristus lainnya kalau sudah dilakukan beberapa tindakan, tetapi tetap dilakukan. Nah, adik-adik, di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan adik-adik dan saya, kita harus hati-hati terhadap dosa ini. Mungkin kita pikir, karena kalau di jemaat Korintus kan dikatakan bahwa yang dilakukan adalah di mana dosa-dosa seksual ya yang dilakukan. Tetapi kita juga penerapannya di dalam kehidupan kita adik-adik adalah kita juga adik-adik dosa itu mulai dari pikiran kan. Nah, si iblis seringkali mulai dari pikiran. Oleh karena itu sekarang semua dilakukan oleh iblis untuk mempengaruhi manusia atau siapapun juga dia, dan umur berapapun juga, untuk melakukan hal-hal ini. Nah adik-adik,
adik-adik kan dekat sekali bukan dengan internet ya. Nah, hati-hati menggunakan internet. Kalau adik-adik tidak merasa berkepentingan, jangan terlalu banyak menggunakan internet ini, karena di satu sisi internet ini ada gunanya, tapi di sisi lain kalau berkelebihan itu juga tidak baik. Ada waktunya kita menggunakan internet dengan baik. Karena apa? Karena kadang-kadang dari internet kita mendapat hal-hal yang tidak seharusnya kita lihat gitu. Nah, adik-adik yang harus adik-adik lakukan adalah tetap setia baca Alkitab. Karena apa? Karena firman Tuhan itulah yang akan menolong kita untuk tetap di dalam kebenaran. Firman Tuhan itu akan mengatakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Dan apa yang harus dilakukan oleh kita sekalian? Adik-adik, orang yang percaya kepada Tuhan, dia punya Roh Kudus di dalam dirinya, bukan? Nah, mari kita bekerja sama dengan Roh Kudus, minta pimpinan Roh Kudus untuk menolong kita. Artinya kita berdoa kepada Tuhan supaya kita diberi kekuatan untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu. Karena mungkin adik-adik berpikir, saya sih masih kecil kak, nggak mungkin. Loh, nggak ada. Sekarang kalau kita lihat faktanya, banyak loh anak-anak kecil yang melakukan dosa-dosa percabulan, ya, atau bahkan kemudian diadili oleh pengadilan anak-anak karena mereka melakukan hal-hal yang jauh yang kita pikirkan. Oleh karena itu, mari adik-adik, satu-satunya jalan untuk menghadapi itu adalah dengan kembali kepada firman Tuhan. Kenapa kita harus baca firman Tuhan? Kenapa kita harus berdoa? Ya, supaya semua itu menambah kekuatan iman di dalam diri kita. Dan mari adik-adik, pergunakanlah semua sarana kemajuan di sekitar kita itu dengan baik. Pilihlah pergunakan waktu internet dengan baik, waktu yang tidak berkelebihan. Lalu kedua, games yang adik-adik pakai itu juga pilih yang mendidik, bukan games yang kemudian mengajar kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Ada bukan? Ada, saya melihat itu. Nah, pergunakan, lihat games mana yang memang berguna bagi adik-adik, bagi pergaulan adik-adik, mungkin games yang membuat kita lebih pintar gitu kan. Pergunakan itu dengan baik ya. Dan ketiga, kita harus tegas terhadap dosa. Kalau kita tahu kata Alkitab itu berdosa, katakan tidak ya. Katakan tidak pada dosa. Katakan, Tuhan, tolong aku untuk menolaknya. Karena dengan seperti itu, maka Tuhan akan berikan kita kekuatan untuk menolak semua yang Tuhan katakan ini berdosa loh. Adik-adik, mari kita terus menghafal membaca firman Tuhan. Mari kita terus berdoa. Itu sikap yang benar terhadap dosa, dan kemudian kita mampu untuk dengan tegas mengatakan tidak, aku tidak mau melakukan itu. Oke adik-adik, nanti Pastor Alex akan memerinci lebih banyak lagi tentang hal ini. Adik-adik dengarkan ya. Kita akan dengarkan dulu paparan dari Pastor Alex. Silakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Minggu ini kita akan merenungkan nas firman Tuhan dari 1 Korintus 5 ayat 1-13. Alkitab memberi judul nas ini dosa dalam jemaat. Inti dari nas ini adalah jemaat Tuhan itu memiliki tanggung jawab untuk saling melindungi satu sama lain dari dosa. Firman Tuhan yang disampaikan melalui Rasul Paulus di dalam nas ini menegur persekutuan jemaat di Korintus. Yang ditegur bukan yang melakukan dosa, tapi persekutuan jemaatnya yang ditegur. Paulus menegur mereka karena mereka mentolerir dosa. Dosa yang paling menyolok saat itu adalah percabulan yang ada di ayat 1. Di samping itu, Paulus juga menegur mereka-mereka yang kikir, mereka-mereka yang suka menipu,
mereka-mereka yang menyembah berhala, mereka-mereka yang memfitnah, mereka-mereka yang suka mabuk. Itu ada di ayat 10 dan ayat 11. Meskipun teguran terhadap perorangan ini tidak dilakukan Paulus secara langsung. Ayat kedua, Paulus menegur kenapa orang-orang yang melakukan dosa itu, dalam hal ini dosa percabulan, dibiarkan saja, malah orangnya dibanggakan. Menurut salah satu penafsiran, orang itu dibanggakan karena kedudukan sosial dari orang itu. Persekutuan jemaat bangga karena di dalamnya ada orang yang berkedudukan sosial tinggi itu, meskipun dia berbuat cabul. Paulus katakan, mestinya kamu itu berduka cita. Mestinya kamu menjauhkan orang itu dari tengah-tengah persekutuan jemaat. Tersirat dari apa yang disampaikan oleh Paulus, Paulus mau orang yang seperti itu didisiplin. Bahkan Paulus yang tidak sedang berada di Korintus sudah melakukan disiplin terhadap orang yang melakukan dosa percabulan tadi. Di ayat ketiga, Paulus mengatakan dia sudah menjatuhkan hukuman atas orang itu. Kemudian pada saatnya, Paulus mengharapkan persekutuan jemaat di Korintus itu di dalam nama Tuhan Yesus menyerahkan orang yang bersangkutan kepada iblis. Ayat yang kelima ini kami menafsirkannya bahwa yang diserahkan kepada iblis itu adalah dosanya. Dosanya dikembalikan kepada iblis hingga dosa-dosa itu dibinasakan. Sedangkan roh yang bersangkutan tetap diselamatkan melalui tindakan pendisiplinan ini. Secara tersurat dan tersirat, firman Tuhan menunjukkan bahwa disiplin yang dilakukan dengan benar, seperti yang ada di Matius 18 ayat 15-17, akan melindungi jemaat yang bersangkutan, yaitu yang berdosa itu, dan melindungi persekutuan jemaat di mana jemaat yang berdosa itu berada. Dan disiplin yang dilakukan dengan benar akan mendorong pertobatan jemaat-jemaat yang ada di persekutuan jemaat itu yang melakukan dosa. Di ayat yang ke-6 secara tersirat, Rasul Paulus mengatakan, kalau kamu memegahkan dirimu sebagai persekutuan jemaat karena ada anggota persekutuan jemaat kamu yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi, artinya kamu menggantungkan kebaikan gerejamu lebih kepada orang yang berkedudukan sosial yang tinggi itu daripada kepada Yesus, pemimpin gereja yang sejati. Dan kamu persekutuan jemaat di Korintus tidak mendisiplin orang yang berdosa, termasuk si orang yang berkedudukan itu, maka persekutuan jemaat di tempatmu akan rusak. Secara tersirat, Rasul Paulus juga menyampaikan, tanpa kedisiplinan maka tidak ada yang namanya pemuritan yang benar. Dan dari konteks Alkitab, secara tersirat firman Tuhan menyatakan Tuhan Yesus mau pendisiplinan dilakukan di persekutuan jemaatnya. Artinya pendisiplinan itu adalah sesuatu yang alkitabiah. Sebagaimana disampaikan di ayat 5 tadi, pendisiplinan itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan roh dari orang yang didisiplin. Itulah sebabnya secara tersirat Rasul Paulus mengatakan di langkah awalnya pendisiplinan itu bentuknya adalah mengucilkan yang bersangkutan dari persekutuan jemaat. Artinya tidak bergaul dengan yang bersangkutan sampai yang bersangkutan betul-betul mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh yang datangnya dari Roh Kudus. Ada dua hal yang saya mau kita perhatikan benar-benar di ayat 11. Yang dimaksud dengan bergaul di sini adalah lebih ke arah yang di ayat 11 dikatakan, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama.
yang ditafsirkan, janganlah kamu sekali-sekali melakukan perjamuan kudus bersama-sama dengan orang-orang yang seperti ini, yang ada di dalam persekutuan jemaat Tuhan itu. Artinya janganlah kamu ajak orang-orang ini untuk beribadah kepada Tuhan bersama-sama dengan kamu dan keluargamu, karena orang-orang ini melecehkan Kristus dengan dia mengakui bahwa dia adalah anak-anak Kristus, tetapi melakukan hal-hal yang dibenci oleh Kristus, termasuk percabulan itu. Poin selanjutnya adalah dari ayat 10, di mana di situ Rasul Paulus mengatakan, tetaplah bergaul dengan orang-orang yang di luar persekutuan jemaat. Tidak peduli apakah orang-orang itu cabul, kikir, penipu, penyembah berhala, pemfitnah maupun pemabuk, Rasul Paulus mau anak-anak Tuhan Yesus bergaul dengan mereka yang ada di luar persekutuan jemaat Tuhan. Dalam konteks Alkitab kita tahu bahwa tujuannya adalah supaya anak-anak Tuhan bersaksi akan Kristus kepada orang-orang yang berada di luar persekutuan jemaat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan orang-orang yang berada di luar persekutuan jemaat Tuhan, Tuhanlah yang menghakimi, bukan anak-anak Tuhan yang menghakimi. Di ayat 13 yang menutup nas ini, firman Tuhan melalui Rasul Paulus menyampaikan kepada persekutuan jemaat Tuhan bahwa setelah pendisiplinan dilakukan sesuai dengan Matius 18 ayat yang ke-15 sampai 17 tadi, namun yang bersangkutan, orang yang melakukan tindakan dosa ini tetap tidak mau bertobat, maka firman Tuhan dengan jelas mengatakan, usirlah orang itu dari tengah-tengah kamu. Usirlah orang itu dari persekutuan jemaat Tuhan. Alkitab sangat jelas dan tegas akan bagaimana persekutuan jemaat Tuhan harus bersikap terhadap jemaat yang ada di dalam persekutuan itu pada saat si jemaat melecehkan Kristus dengan melakukan tindakan yang tidak disukai oleh Kristus. Nas ini dengan jelas juga menunjukkan Tuhan mau kitalah jemaatnya yang melakukan tindakan pendisiplinan terhadap orang-orang yang melakukan dosa itu. Dan akhirnya saya hanya ingin menyampaikan, meskipun jelas-jelasan yang bersangkutan tidak bertobat, dia harus diusir dari persekutuan jemaat Tuhan itu, tapi tujuan utamanya adalah supaya roh dari orang yang bersangkutan, yang melakukan dosa itu, bisa diselamatkan melalui pertobatan, melalui karya Roh Kudus. Saya akan menutup renungan minggu ini dengan 3 penerapan sederhana. Pertama, karena firman Tuhan secara tersurat maupun tersirat menunjukkan kepada kita bahwa kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan harus saling melindungi satu sama lain dari dosa, maka marilah kita berdoa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan seseorang yang dapat menjadi rekan akuntabilitas kita di dalam kehidupan kita. Orang-orang itu termasuk teman di sekolah minggu, teman di care group, bahkan suami atau istri kita sendiri. Sehingga pada saat kita lalai, pada saat kita sedang lemah dan kita jatuh ke dalam dosa, rekan inilah yang kemudian dipakai Tuhan untuk memberitahu kepada kita bahwa kita sedang melakukan dosa, bahwa Tuhan mau kita bertobat. Selanjutnya, bergaulah dengan mereka yang belum kenal Tuhan Yesus, dan berdoalah supaya Tuhan memakai kita untuk menjadi kesaksian bagi Tuhan. Penerapan terakhir adalah berdoalah meminta bimbingan dari Roh Kudus agar
Tuhan memakai kita untuk menegur sesama anak Tuhan yang sedang jatuh ke dalam dosa. Alkitab menunjukkan kepada kita cara menegurnya adalah seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan di 2 Timotius 3 ayat 16, yaitu mempergunakan firman Tuhan. Bukan mempergunakan pikiran kita, hati kita, atau pendapat kita sendiri. Dengan begitu Tuhan kita dipermuliakan, dan kita sebagai anak-anak Tuhan, persekutuan jemaat Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Adik-adik, saya percaya adik-adik lebih jelas lagi bagaimana bisa bersikap tegas terhadap dosa setelah kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pastor Alex tadi. Nah, ayat hafalan pada pagi hari ini, pada pelajaran ini, diambil dari Mazmur 119 ayat 11. Dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Sekali lagi, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Nah, hafalkan itu adik-adik, itu akan menolong kita untuk ingat supaya kita tidak berdosa terhadap Tuhan dengan menyimpan janji-janji Tuhan. Oke. Nah, adik-adik tadi juga sudah mendengarkan bukan tentang kuis minggu ini, ya. Nah, adik-adik, mari adik-adik jawab kuis itu dan kemudian jawabannya dikirim ke WhatsApp pendalaman Alkitab Remaja. Dan kemudian adik-adik juga yang mungkin adik-adik bertanya, oh Kak, kalau yang udah menang hadiah boleh ikut lagi nggak? Boleh. Adik-adik kirim jawabannya. Tapi kalau sudah menang 2 kali, nah adik-adik berhenti dulu, beri kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk menjawab. Tapi adik-adik juga tetap bisa menjawab ya. Nah, oke, adik-adik sudah mendengarkan dan silahkan jawab. Nanti kirimkan secepatnya kepada WhatsApp yang biasa ya. Oke, pagi ini kita akan mengakhiri firman Tuhan, pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih Tuhan, dan untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini mengenai bagaimana kami harus bersikap tegas terhadap dosa. Tolong kami Bapa untuk melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kami bisa hidup dengan baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Jangan lupa kalau adik-adik senantiasa kadang beraktivitas di luar rumah, selalu menggunakan masker, jangan berkerumun ya, dan tetap berpola hidup yang sehat. Sampai minggu depan adik-adik. Bye.